Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Shah, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dengan NIM 2014130022. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT mata kuliah Moderasi Beragama dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Abdul Gopur, SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai identitas nasional. Baik, dalam pembahasan materi identitas nasional kali ini, saya akan membahas beberapa penjelasan, yaitu yang pertama, A. Konsep dan urgensi identitas nasional. B. Sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional. C. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang D. Konsep dan urgensi identitas nasional. Baik, pada kali ini saya akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai A. Konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional sendiri dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah nasional sendiri menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu B. Sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, di sini ada sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis politik. Sebelum kemerdekaan, pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Menurut Nunus Supardi 2007, Kongres Kebudayaan di Indonesia pernah dilakukan sejak 1918, yang diperkirakan sebagai pengaruh dari Kongres Budi Utomo 1908 yang dipelopori oleh Dr. Radziman Widioningrat. Kongres Budaya 1 diselenggarakan di Solo tanggal 5-7 Juli 1918 yang terbatas pada pengembangan budaya Jawa. Namun dampaknya telah meluas sampai pada kebudayaan Sunda, Madura, hingga Bali. Dan adapun setelah kemerdekaan di sini, setelah proklamasi kemerdekaan, Kongres Kebudayaan diadakan di Magelang pada 20-24 Agustus 1948 dan berakhir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 20-22 Oktober 2003. Secara historis, pengalaman Kongres telah banyak memberikan inspirasi yang mengkristal akan kesadaran bahwa yang diwujudkan dengan semakin banyak berdirinya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik pada tahun 1920 sampai 1930-an, pertumbuhan partai politik di Nusantara bagaikan tumbuhnya jamur di musim hujan. Berdirinya sejumlah organisasi kemasyarakatan bergerak dalam berbagai bidang seperti bidang perdagangan, keagamaan, hingga organik politik. Tumbuh dan berkembangnya sejumlah organisasi kemasyarakatan mengarah pada kesadaran berbangsa. Puncaknya para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda
pada saat itu isi Sumpah Pemuda inilah dinyatakan sebagai identitas nasional. Identitas nasional memiliki dua sifat. Yang pertama, buatan. Yang buatan bersifat karena identitas nasional itu dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Yang kedua, sekunder. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir kemudian bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara adskriptif. Jauh sebelum mereka memiliki identitas nasional, warga negara telah memiliki identitas primer, yaitu identitas kesukubangsaan dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hingga saat ini dapat dikatakan bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasional. Demikian pula dalam proses pembentukan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional. Terakhir yaitu secara sosiologis. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Apabila negara diibaratkan sebagai individu manusia, maka secara sosiologis individu manusia Indonesia akan dengan mudah dikenal dari atribut yang melekat dalam dirinya. Aspek fisik dapat dikenal dari unsur-unsur seperti tinggi, berat badan, bentuk wajah atau muka, kulit warna dan bentuk rambut dan lainnya. Aspek psikis dapat dikenal dari unsur-unsur seperti kebiasaan, hobi atau kesenangan, semangat, karakter atau watak, sikap, dan lain-lain. Secara politik, bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi: yang pertama, bendera negara sang merah putih; kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara; yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila; dan keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dasar pertimbangan tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam undang-undang karena: pertama, bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bahwa bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dan keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan NKRI. Selanjutnya, C. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Beberapa kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi tantangan bagi identitas nasional yaitu: lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara; Pancasila belum menjadi sikap dan perilaku sehari-hari; perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luhur dan lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Selanjutnya, D. Urgensi identitas nasional Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa sebuah negara dapat diibaratkan seorang individu manusia. Yang pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah kenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, identitas nasional. Sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara-negara tersebut. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan pertolongan negara bangsa lain. Yang ketiga, identitas
nasional penting bagi kewibawaan negara dan bahasa Indonesia dengan saling pengertian atau mutual understanding. Tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara bangsa. Baik, sekira itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.